Istilah gundik pertama kali muncul sekitar tahun 1800-an setelah masa kolonial Belanda. Gundik mirip dengan kata gendak dari suku Jawa yang diartikan sebagai kekasih gelap. Di KBBI sendiri, makna kata gundik adalah istri tidak resmi, selir atau istri gelap. Bahkan, gundik memiliki makna yang merujuk pada perempuan yang menjadi objek pelampiasan seksual sebagai egoisme laki-laki. Awalnya, istilah gundik dan nyai disamakan, tapi akhirnya nyai memiliki konotasi lebih positif. Gundik yang memang dikenal setelah masa kolonial Belanda menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu, ketika para wanita dipaksa menjadi gundik bagi orang-orang Belanda. Sudah terbayang pastinya seberapa menderita wanita-wanita pribumi kita terdahulu, dan ini dia beberapa kisahnya. Nyai Dasima. Nyai Dasima menjadi gundik atau istri simpanan seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Edward William. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Lokasi cerita terjadi di sekitar Tangerang dan Batavia pada tahun 1813 hingga 1820-an. Karena kecantikan dan kekayaannya, Nyai Dasima menjadi terkenal. Hingga akhirnya seorang tukang sado bernama Simon menjadi sangat bersemangat ingin memperistrinya. Simon bahkan meminta dukun bernama Mak Buyung agar Nyai Dasima menerima cintanya terlepas dari status sang nyai yang telah dimiliki oleh Edward William. Akhirnya permainan dukun itu berhasil. Nyai Dasima dinikahi oleh Samiun yang statusnya juga sudah peristri. Saya terima nikahnya Dasima binti Haji Mansur almarhum dengan mas kawin Al-Quran dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Namun setelah berhasil dijadikan istri mudanya, Nyai Dasima hanya disia-siakan Samiun. Nyai Dasima hanya dijadikan sebagai objek pelampiasan nafsu hingga akhirnya Dasima dibunuh di Kali Ciliwung dan ditinggalkan begitu saja. Nyai Saritam. Nama lokalisasi Saritam berasal dari nama gadis belia asal kota Kembang, Bandung bernama Saritam. Saritam memang terkenal pada masanya karena wajah cantik dan kulit putih mulusnya. Pesona Saritam ternyata memikat seorang pembesar Belanda kala itu. Kemudian Saritam dijadikan gundiknya. Sejak saat itulah gadis Saritam menjadi nyonya Belanda atau Nyai Saritam. Nyai Saritam akhirnya ditunjuk untuk mencari dan mengumpulkan wanita untuk menemani kencan para serdadu Belanda yang masih lajang. Dengan diberinya fasilitas berupa rumah yang besar, perlahan wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Nyai Saritam makin bertambah. Di kawasan lokalisasi tersebut, para pekerja seks komersial menunggu di depan rumah dengan mengenakan kebaya khas pribumi. Mereka dipaksa untuk bekerja secara kasar tanpa status ekonomi yang jelas. Bahkan anak-anak yang lahir dari para gundik ini tidak akan diakui oleh orang-orang Belanda manapun yang pernah menjalin hubungan dengan mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, hingga kini Nyai Saritam dikenal sebagai salah satu bagian sejarah gundik Belanda. Begitulah kira-kira gambaran wanita pribumi yang menjadi gundik pada masa Hindia Belanda. Menyedihkan dan kejam memang kalau dibahas ya guys. Wanita pribumi bukan hanya nggak memiliki kebebasan, tapi hidupnya benar-benar hanya diperbolehkan untuk melayani bangsawan-bangsawan Belanda. Beruntungnya masa depan perempuan-perempuan Indonesia sekarang jauh lebih cerah dan bebas. Semoga kedepannya bangsa kita selalu maju dan gak akan mengalami kejadian-kejadian menyedihkan seperti di masa lalu ya guys.
Thanks for watching and see you again.